Haleluya, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada pada kesempatan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, masih belum bisa lepas dari acara 17 Agustus atau perayaan Hari Kemerdekaan negara kita tercinta Indonesia. Dan pada kesempatan pada pagi hari ini, firman Tuhan yang mendatang kepada kita, saya beri judul Berbeda Tapi Satu, Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda tapi satu. Ya, puji nama Tuhan, tanpa berlama-lama kita buka ayat bacaan kita pada pagi hari ini yang tertulis dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan bagi kita semua. Roma pasal 12 ayat 4 sampai 5, demikian firman Tuhan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Puji nama Tuhan, sebelum masuk ke dalam pembahasan kita, sangatlah perlu untuk kita mengetahui apa yang menjadi latar belakang penulisan surat ini sehingga timbul pasal 12 ini. Ya, puji Tuhan, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus sendiri kepada jemaat di Roma sekitaran tahun 57 Masehi, yang dilatar belakangi oleh keinginan Rasul Paulus untuk memberikan pengajaran teologis yang lebih mendalam kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma, yang terdiri dari bukan hanya satu golongan, tetapi terdiri dari orang Yahudi dan juga non-Yahudi. Paulus menginginkan mereka untuk menjadi satu, baik dalam pengajaran ataupun dasar-dasar iman Kristen, serta menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran, dosa, kasih karunia, dan hubungan antara iman dan hukum Taurat. Ya, sehingga bisa dikatakan bahwa tujuan utama penulisan surat ini adalah untuk menyampaikan ajaran yang lebih dalam tentang iman Kristen ataupun doktrin-doktrin utama kekristenan dan pentingnya kasih dalam menjalin komunitas Kristiani. Dan dalam pasal yang 12 ini juga Rasul Paulus mengajak para penerima surat untuk hidup sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah, serta membangun persatuan dan saling melayani di dalam tubuh Kristus. Oleh karena itu, adanya perbedaan latar belakang dalam kehidupan jemaat di Roma membuat Paulus sangat menekankan bahwa memang dalam kekristenan itu ada banyak perbedaan. Tetapi walaupun demikian, walaupun banyak perbedaan antara satu dengan yang lain, tetapi tetaplah satu di dalam Kristus. Bahkan bila kita lihat dalam ayat-ayat selanjutnya pun, kita dapat melihat bahwa bagaimana Rasul Paulus menjelaskan bahwa dalam gereja ataupun dalam kalangan jemaat ada banyak jenis karunia yang dimiliki oleh antara yang satu dengan yang lain, berbeda-beda antara satu. Tetapi pada kesempatan ini Rasul Paulus kita dapat melihat bahwa tidak sedang menekankan perbedaan-perbedaan karunia tersebut. Tetapi yang dilakukan ataupun yang ditekankan oleh Rasul Paulus adalah karena setiap orang punya karunia yang berbeda, maka setiap orang harus mengerjakan karunia tersebut dengan maksimal dan menjadi karunia yang dipercayakan kepadanya. Mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya dengan secara maksimal. Mengerjakan apa yang dipercayakan dengan maksimal tanpa memusingkan karunia orang lain, tanpa memaksakan karunia orang lain ataupun memaksakan karunia orang lain agar sama seperti kita. Tetapi hal ini bukan berarti bentuk suatu hal yang tidak peduli, tetapi sebagai mengerjakan karunia yang kita miliki dengan maksimal dan juga untuk mendukung orang lain untuk maksimal dalam mengerjakan karunia-Nya. Demikian pula dalam kehidupan kita berjemaat gereja masa kini. Memang zaman sudah berubah, zaman sudah berbeda jauh dengan masa di mana surat Roma ditulis. Tetapi hal ini dapat menjadi pelajaran dalam kehidupan kita, di mana Rasul Paulus bukan hanya mengajarkannya kepada jemaat yang ada di Roma, tetapi juga kepada kita pada saat ini. Dalam kehidupan kita, baik itu dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan dalam keluarga sekalipun, kita memiliki keahlian yang berbeda. Keahlian kita sangat berbeda-beda dengan anggota keluarga yang satu dengan yang lain. Kita memiliki kelebihan yang berbeda, kekurangan ataupun kelemahan yang berbeda. Karunia yang kita miliki pun bahkan berbeda-beda. Tetapi dari surat Roma ini kita diingatkan kembali bahwa di dalam Kristus kita adalah satu. Mungkin kita berasal dari latar belakang berbeda. Dalam suatu gereja kita memiliki latar belakang yang berbeda. Kita berasal dari golongan yang berbeda. Kita berasal dari suku yang berbeda, dialek yang berbeda, warna kulit yang berbeda. Tetapi hal itu bukanlah menjadi alasan untuk kita tetap satu di dalam Tuhan.
Ya, dan untuk tetap bertumbuh dalam perbedaan, dan yang harus kita lakukan adalah fokus memperhatikan apa yang menjadi karunia, bukan fokus memperhatikan apa yang menjadi karunia orang lain ataupun memaksakan karunia orang lain agar sama seperti yang kita miliki. Tetapi yang harus kita lakukan adalah fokus mengerjakan dengan maksimal ataupun sampai maksimal apa yang dikaruniakan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Sehingga dengan demikian kita dapat saling mendukung antara satu dengan yang lain dengan menggunakan karunia yang telah dipercayakan kepada kita. Puji nama Tuhan, demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetaplah satu jua. Kita tetap berbeda, tapi kita juga tetaplah satu di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, demikian renungan singkat kita pada pagi hari ini. Dan untuk mengakhirinya, kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Firman Tuhan datang kepada kami pada pagi hari ini, mengingatkan kembali kepada kami bahwa di dalam tubuh Kristus kami memanglah ada perbedaan-perbedaan antara satu yang lain. Kami memiliki fungsi-fungsi yang lain antara yang satu dengan yang lain. Tapi biarlah di antara perbedaan tersebut Tuhan bukan membuat kami semakin berbeda-beda, semakin terpecah belah. Tapi biarlah melalui setiap perbedaan-perbedaan yang ada Tuhan, membuat kehidupan kami semakin dapat akur, semakin dapat menjadi satu di dalam Tuhan. Biarlah melalui perbedaan Tuhan, kami dapat membuat kami dapat saling mendukung antara satu yang lain, yakni dengan maksimalkan apa yang menjadi karunia-karunia yang Tuhan telah percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Tetaplah semangat, tetaplah sukacita, dan teruslah saling mendukung dimanapun kita berada antar umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.